Bayangkan alam semesta. Sekarang, bayangkan jaringan luas pekerjaan di dalamnya. Seperti benda langit, setiap pekerjaan memiliki tempat dan tujuan yang unik. Memahami peran-peran ini sangat penting bagi setiap organisasi yang ingin sukses. Disinilah analisis jabatan berperan. Ia bertindak sebagai teleskop kita, memungkinkan kita untuk mengamati, memahami, dan mengoptimalkan blok bangunan dari setiap perusahaan yang sukses, yaitu pekerjaan-pekerjaannya. Sama seperti para astronom yang dengan cermat memetakan bintang-bintang, para psikolog industri dan organisasi menggunakan analisis jabatan untuk memetakan dunia kerja. Penjelajahan ini membantu kita memahami tugas, keterampilan, dan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Perjalanan menuju analisis jabatan ini akan menerangi pentingnya dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi organisasi dan individu. Jadi, kencangkan sabuk ngamar cerita kita memulai penjelajahan kosmik dunia kerja ini. Analisis jabatan adalah fondasi dari psikologi industri dan organisasi. Ini adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu pekerjaan. Anggap saja seperti membuat blueprint yang terperinci untuk peran tertentu dalam sebuah organisasi. Blueprint ini mencakup tugas dan tanggung jawab yang membentuk pekerjaan tersebut. Ini juga menguraikan alat dan teknologi yang dibutuhkan. Analisis jabatan menggali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani efektif. Selain itu, ia mengeksplorasi konteks fisik dan sosial tempat kerja fungsional. Dengan memahami elemen-elemen ini, organisasi dapat mengoptimal desain pekerjaan, rekrut, pelatihan, dan manajemen kinerja. Mengapa analisis jabatan begitu penting? Bayangkan mencoba merakit pesawat ruang angkasa tanpa blueprint yang jelas. Kekacauan akan terjadi. Demikian pula, tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang persyaratan pekerjaan, organisasi berisiko mengalami ketidakcocokan antara karyawan dan peran, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan ketidakpuasan. Analisis jabatan memberikan kejelasan, memastikan semua orang memahami harapan dan tuntutan dari setiap posisi. Kejelasan ini meluas ke rekrutmen dan seleksi. Dengan menentukan profil kandidat yang ideal, organisasi dapat menarik dan mempekerjakan individu dengan keterampilan dan pengalaman yang tepat. Program pelatihan dan pengembangan juga mendapat manfaat dari analisis jabatan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, organisasi dapat merancang program pelatihan yang ditargetkan yang meningkatkan kinerja karyawan. Intinya, analisis jabatan memberi roadmap untuk kesuksesan 2020 sebagai individu. Sama seperti para astronom yang menggunakan berbagai teleskop untuk mengamati alam semesta, para psikolog industri dan organisasi menggunakan berbagai metode untuk analisis jabatan. Setiap metode memberikan lensa unik untuk melihat dan memahami suatu pekerjaan. Observasi langsung melibatkan pengamatan karyawan yang melakukan tugas mereka secara langsung. Wawancara memungkinkan pengumpulan wawasan dari karyawan dan supervisor. Kuesioner dan survei menawarkan cara terstruktur untuk mengumpulkan data dari sampel karyawan yang lebih besar. Setiap metode memiliki kekuatan dan keterbatasannya. Observasi langsung memberikan data kontekstual yang kaya, tetapi bisa memakan waktu. Wawancara menawarkan perspektif yang mendalam, tetapi mungkin rentan terhadap bias. Kuesioner efisien untuk pengumpulan data skala besar, tetapi mungkin kekurangan wawasan yang terperinci. Dengan menggabungkan beberapa metode, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pekerjaan tersebut. Bagian 5. Elemen manusia, tarikan gravitasi psikologi pada analisis jabatan. Sementara analisis jabatan berfokus pada pekerjaan itu sendiri, penting untuk mengingat elemen manusia. Psikolog industri dan organisasi menyadari bahwa individu bukan hanya roda gigi dalam mesin. Mereka membawa kepribadian, motivasi, dan kemampuan unik mereka sendiri ke tempat kerja. Analisis jabatan mempertimbangkan perbedaan individu ini dan dampaknya terhadap kinerja kerja. Misalnya, memahami kemampuan kognitif, ciri kepribadian, dan gaya kerja seseorang dapat membantu memprediksi kesesuaian mereka untuk peran tertentu. Lebih lanjut, analisis jabatan mengakui pentingnya kondisi tempat kerja pada kesejahteraan karyawan. Faktor-faktor seperti beban kerja, otonomi, dan dukungan sosial dapat secara signifikan memengaruhi kepuasan dan kinerja kerja. Dengan mempertimbangkan pekerjaan dan individu, analis jabatan membuka jalan bagi yang terlibat dan produktif.
Bagian 6, studi kasus dari Nebula Teknologi menghidupkan analisis jabatan. Mari kita melakukan perjalanan ke Nebula Teknologi dan memeriksa studi kasus dunia nyata yang menarik ini. Bayangkan sebuah perusahaan perangkat lunak yang berkembang pesat yang mengembangkan solusi kecerdasan buatan yang mutakhir dan inovatif. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, mereka menyadari perlunya peran baru, petugas etika AI yang sangat penting. Peran ini sangat penting untuk memastikan pengembangan dan penerapan teknologi AI mereka yang bertanggung jawab dan etis. Untuk menarik talenta yang tepat, perusahaan melakukan analisis jabatan yang menyeluruh dan mendalam. Mereka mengumpulkan informasi dari pakar industri yang berpengalaman, meninjau deskripsi pekerjaan yang serupa dari berbagai sumber, dan melakukan wawancara mendalam dengan calon pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Melalui proses ini, mereka mengidentifikasi tanggung jawab utama petugas etika AI dengan jelas, termasuk mengembangkan pedoman etika untuk pengembangan AI, melakukan penilaian risiko yang komprehensif, dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif. Mereka juga menguraikan keterampilan dan kualifikasi penting yang dibutuhkan, seperti keahlian dalam etika AI yang mendalam, keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang kuat untuk bekerja dalam tim, dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang relevan dan kepatuhan hukum. Analisis jabatan yang komprehensif ini memungkinkan perusahaan untuk membuat deskripsi pekerjaan yang menarik dan akurat, menarik talenta terbaik, dan memastikan pengembangan dan penerapan solusi AI mereka yang etis dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya membawa kesuksesan bagi perusahaan. Bagian 7, analisis jabatan, kekuatan untuk harmoni organisasi dan pemenuhan individu. Saat kita menyimpulkan penjelajahan kosmik kita tentang analisis jabatan, signifikansinya menjadi sangat jelas. Ini bukan hanya alat manajemen, tetapi juga pilar penting dalam membangun budaya kerja yang sehat. Sama seperti tarikan gravitasi bintang-bintang yang membentuk galaksi, analisis jabatan membentuk lanskap kerja. Ini menciptakan struktur dan arah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengoptimalkan pekerjaan, ini mendorong keharmonisan organisasi dan pemenuhan individu. Setiap peran menjadi jelas dan setiap tugas memiliki makna. Bagi organisasi, analisis jabatan adalah kompas yang memandu pengambilan keputusan strategis. Ini membantu dalam merancang struktur organisasi yang efisien dan efektif. Ini memungkinkan rekrutmen dan seleksi yang efektif, memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Pelatihan dan pengembangan yang ditargetkan, memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sukses, dan manajemen kinerja yang adil, yang mendorong transparansi dan kepercayaan. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan memahami peran mereka, dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan, dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan. Bagi individu, analisis jabatan memberikan kejelasan, tujuan, dan peluang untuk berkembang. Ini adalah peta jalan untuk karir yang memuaskan. Ini membantu individu mengidentifikasi kekuatan mereka, mengejar minat mereka, dan berkontribusi secara berarti kepada organisasi mereka. Dengan demikian, analisis jabatan adalah kunci untuk mencapai harmoni dan pemenuhan di tempat kerja. Bagian 8. Terus jelajahi, pencarian tanpa akhir untuk memahami tempat kerja. Saat kita menjelajah lebih jauh ke dalam kosmos kerja, ingatlah bahwa analisis jabatan bukanlah peristiwa satu kali. Ini adalah fondasi yang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Ini adalah proses eksplorasi dan penemuan yang berkelanjutan, yang membutuhkan komitmen dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. Dunia kerja terus berkembang dengan teknologi, industri, dan peran pekerjaan baru bermunculan setiap saat. Inovasi dan perubahan adalah konstan, dan kita harus siap untuk beradaptasi. Untuk tetap menjadi yang terdepan, organisasi harus merangkul budaya pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Ini berarti tidak hanya belajar dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan. Ini termasuk meninjau dan memperbarui analisis jabatan secara teratur untuk mencerminkan sifat pekerjaan yang terus berubah. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap peran tetap relevan dan efektif. Dengan merangkul prinsip-prinsip analisis jabatan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik, produktif, dan memuaskan bagi semua. Ini adalah investasi dalam masa depan tenaga kerja kita.
Jadi, teruslah jelajahi, teruslah belajar, dan teruslah berusaha untuk membuka potensi penuh dari tenaga kerja Anda. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih besar. Alam semesta kerja sangat luas dan selalu berubah, dan analisis jabatan adalah kunci untuk menavigasi kerumitannya. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat menghadapi tantangan dan peluang dengan percaya diri.